Halo kawan-kawan sekalian, jumpa lagi. Jadi di video kali ini saya akan bercerita atau berbagi informasi tentang apa itu virtual office. Dilihat dari definisi virtual office, lalu apa keuntungan dari virtual office, dan komparasi virtual office dibandingkan dengan sewa kantor-kantor biasanya, kantor yang ada fisiknya. Jadi tonton terus video ini. Oke kawan-kawan sekalian, kalau kita mau bikin kantor, mau memulai usaha, salah satu hal yang harus dipenuhi adalah adanya kantor. Itu saya rasa adalah sesuatu hal yang wajib, karena fungsi kantor sangat-sangat penting buat kita. Seperti disitulah kita merancang manajemen atau membangun manajemen, disitulah kita bergerak, disitulah kita melakukan meeting dan aktivitas-aktivitas usaha kita. Di beberapa tempat seperti di Jakarta, kantor itu tidak bisa ditaruh di sembarang tempat, atau kita tidak bisa berkantor di sembarang tempat, karena di beberapa tempat dan juga di Jakarta, seperti di Jakarta, kantor itu ada sistem zonasi, yaitu ada zonasi perumahan, ada zonasi untuk pertanian, ada zonasi untuk perkantoran. Nah, untuk zonasi perumahan tidak bisa dipakai untuk kantor, atau tidak bisa dipakai untuk pertanian contohnya. Begitupun sebaliknya, kantor tidak bisa untuk rumah dan lain sebagainya. Nah, zonasi-zonasi inilah yang harus diperhatikan oleh orang. Jadi rumah itu tidak bisa untuk kantor. Nah, untuk kita membuat usaha untuk modal kecil, inilah yang menjadi kendala. Salah satu hal yang penting untuk memulai usaha adalah kantor. Nah, kalau kita modal kita kecil, maka akan sulit kita untuk membuat kantor, menyewa kantor misalkan di ruko, apalagi di area-area sentra bisnis, karena biaya sewanya sangat mahal. Apalagi kalau kita mau beli, itu bisa sampai ratusan juta, bahkan miliaran rupiah. Nah, apa solusinya? Solusinya adalah virtual office. Jadi pada dasarnya virtual office adalah penyewaan alamat kantor untuk kita untuk usaha kita, menunjang usaha kita, tetapi yang disewa adalah alamatnya saja, sedangkan penggunaan fisik kantor dibatasi. Jadi contoh seperti apa? Jadi begini, kalau kita misalkan menyewa kantor biasa, bukan virtual office, kita akan menyewa kantor, fisik kantor itu ada, kita akan buat tempatnya, mejanya, dan lain sebagainya. Sedangkan virtual office tidak, kita hanya menyewa alamatnya saja, sedangkan penggunaan kantornya untuk kita meeting dan lain, untuk kita penerimaan surat itu dibatasi. Begitu, kurang lebih seperti itu definisi dari virtual office. Nah, beberapa kantor penyedia virtual office biasanya membatasi jam-jam untuk meeting. Jadi kita sebagai klien, kita menyewa virtual office dan kita menggunakan ruang untuk meeting dengan klien kita misalkan. Nah, itu biasa dibatasi tergantung paket yang akan kita gunakan. Contoh misalkan ada yang paket taruhlah 1 juta per bulan, itu ruang meetingnya bisa menggunakan selama 1 bulan, yaitu sekitar misalkan 4 jam atau 5 jam. Nah, untuk paket yang lain misalkan 1.500.000 sebulannya, itu penggunaan ruang meetingnya lebih banyak lagi, misalkan menjadi 10 jam per bulan gitu. Tergantung paket-paket yang ditawarkan oleh kantor virtual. Dan biasanya kantor virtual itu juga menyediakan untuk alamat itu untuk menerima surat menyurat. Jadi kita tidak perlu capek-capek datang ke kantor untuk mengambil surat, tapi nanti ada operator dari atau perwakilan dari kantor virtual itu nelfon kita bahwa ada
surat yang masuk gitu, atau telepon yang masuk. Nah, seperti itulah contoh dari virtual office begitu. Nah, apa keuntungannya kantor virtual dengan kantor yang real? Sebenarnya banyak keuntungannya. Kalau kita misalkan membuat usaha dengan modal yang boleh sedikit dibilang tipis, sedikit lah gitu. Kalau kita mau menyewa kantor secara fisik, secara real gitu, akan menghabiskan modalnya sangat besar, bahkan bisa sampai ratusan juta rupiah atau bahkan miliaran. Nah, contoh lah misalkan di kawasan sentra bisnis, per bulannya bisa sampai 100 atau 200 juta, taruhlah seperti itu. Itu untuk sewa kantornya, taruhlah 200 juta untuk 1 bulan gitu, 1 bulan 200 juta misalkan. Kalau kita menyewa kantor 200 juta, lalu kita harus membeli furnitur, kita harus beli kursinya, mejanya, komputer, printer, dan lain-lain sebagainya untuk mendukung alat-alat kantor. Lalu kita harus meng-hire karyawan, lalu kita harus melakukan training terhadap karyawan gitu. Belum lagi kita harus melakukan maintenance, service charge di kantor gitu. Nah, sedangkan virtual office bisa memangkas sampai 90% dari total pengeluaran kita untuk kantor saja. Nah, semuanya bisa kita pangkas. Kita cukup membayar misalkan 1 juta per bulan untuk sewa kantor, tapi kita tidak perlu membeli furnitur karena semua furnitur sudah disiapkan oleh penyedia virtual office. Untuk karyawan pun demikian. Mereka sudah menyediakan operator untuk mengangkat telepon, misalkan sebagai asisten kita atau sekretaris kita, untuk melayani kita. Jadi virtual office itu bisa memangkas 90% dari budget kita dalam sewa kantor. Nah, itulah manfaat dari virtual office dan kelebihan dari virtual office. Nah, kedepannya menurut saya virtual office ini akan sangat booming, akan sangat berguna bagi orang, khususnya untuk startup dan juga pengusaha pemula. Karena pertama, banyak pengusaha-pengusaha ini yang punya modal minim tapi ingin membuka usaha, sedangkan salah satu persyaratan untuk membuat legalitas perusahaan adalah kantor yang sesuai zonasi perkantoran. Jadi salah satu solusinya adalah ya dengan virtual office. Jadi bisa memangkas pengeluaran untuk pengusaha pemula. Yang kedua, bisa juga dengan virtual office itu, karena kita sekarang jenis-jenis usaha itu bisa mobile kemana aja. Kita bisa meeting misalkan di cafe, terus kita bisa keluar pergi kemana aja, karena bisnis zaman sekarang ini kan relatif lebih mobile dari zaman dulu. Solusinya adalah virtual office. Jadi kita nggak harus stay di kantor gitu, kita bisa mobile kemana aja, sedangkan kantor kita aman. Nah, begitu. Nah, jadi saran saya kepada kawan-kawan semuanya, ayo pelajari lagi virtual office itu apa, dan banyak keuntungan menggunakan virtual office. Jangan malu untuk menjadi pengusaha. Oke kawan-kawan, itu sedikit berbagi informasi tentang virtual office. Bagi kawan-kawan yang ingin bertanya lebih lanjut, bisa di komentar di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.